Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Tentunya kami juga ingin menyapa pemirsa yang ada di rumah. Kami harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita bersilaturahim dalam program yang luar biasa. Subhanallah. Nama programnya adalah Oase Isra Mi'raj, tentunya hanya di sini di Metro TV. Dan pada kesempatan kali ini tentunya dalam rangka menyambut peristiwa besar bagi umat Islam, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad diberangkatkan Rasulullah dari kota Mekah langsung menuju Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa berangkatkan ke Sidratul Muntaha. Peristiwa yang subhanallah luar biasa karena pada saat peristiwa itu melahirkan sebuah perintah yang jadi kewajiban bagi umat muslim adalah perintah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu sebagai perintah dikatakan bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi jadi pertanyaannya sekarang, kenapa banyak orang sholat tapi maksiatnya juga jalan terus? Pertanyaan buat kita, apakah ada yang salah? Nah, untuk membahas mengenai masalah ini tentunya diangkatlah tema yang sangat menarik, yaitu Isra Mi'raj, saatnya naik derajat. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini sudah hadir Ustadz kita dan juga pengisi acara kita, yaitu hadir Ustadz Abu Sangkan, dan juga nanti bersama kita ada seorang penulis, seorang motivator namanya Ipo Santosa yang berhasil menulis buku keajaiban 7 keajaiban rezeki. Ya, dan untuk kesempatan pertama saya rasa tidak perlu berpanjang lebar lagi, langsung saja kita berikan kesempatan kepada Ustadz. Ustadz, pertanyaan saya, kenapa banyak orang sholat tapi maksiatnya juga jalan terus Ustadz? Katanya sholat mencegah dari kejahatan, perbuatan keji dan mungkar. Ada yang salah? Pasti. Pasti ada yang salah? Pasti. Nah, gimana Ustadz? Mungkin Ustadz bisa mengurainya dari mulai perintah Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Silakan Ustadz Fadol. Terima kasih Mas David. Singkat kata, Rasul sudah memberikan informasi untuk kita semuanya. Kam min qaimin hazuhu min qiyami at-ta'abu wan nasab. Berapa banyak orang sholat tapi dapatnya capek-capek doang. Betul apa enggak? Kita bicara jujur hari ini, mudah-mudahan kalau jujur akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Jujur, enak mana salat sama tidur? Alhamdulillah. Nah loh. Tidur katanya Ustaz. Dikatakan bahwa sholat itu lebih baik daripada tidur, sampai sekarang belum sampai ada menemukan hal itu. Mudah-mudahan hari ini terbuka. Ya. Pada dasarnya, menurut teori Carl Gustav Jung, kepribadian manusia itu dibentuk oleh collective unconsciousness. Ketaksadaran kolektif. Perilaku kita ini disebabkan oleh bawah sadar kita.
kebiasaan kita. Nah kebiasaan kita apabila sholatnya nggak benar, pasti perilakunya nggak benar. Pada prinsipnya kita ini nggak seneng sholat, pada prinsipnya. Cuman nggak mau ngaku. Terbukti ketika ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dek, ya adzan. Rasa itu ada, langsung berubah wajah kita berangkat ke masjid, itu wajahnya nggak ada yang bahagia. Bawa sajadah, kemana bang? Mau ke masjid. Wajahnya itu tidak bahagia. Betul, nggak ada orang pergi ke masjid, kemana mas? Kau mau ke masjid? Nggak ada. Sampai sekarang, imamnya, makmumnya, betul apa anda? Ini yang terjadi itu disebut collective unconsciousness, bahwa sadarnya kita nggak seneng. Dari wajahnya ketika sholat tidak pernah bahagia. Lemes. Wajah imam sama makmum sama-sama lemes. Apalagi terawihnya 23 rakaat. Waduh. Iya kan. Karena suatu ketika orang imamnya bacanya kelamaan. Yang di belakang itu semua begini semua. Ini kenapa? Sombong amat baca imam. Itu betul itu terjadi. Ini terjadi, kenapa hal ini tidak bisa tercegah kefasikan dan kemungkaran? Ada satu teori yang sebenarnya kita bisa rasakan. Kenapa nggak tercegah? Dalam teori otak, harusnya orang Islam menjadi orang baik, seharusnya orang Islam menjadi orang bisa mencegah dari perbuatan dan kejadian mungkar. Pertama, minimal ucapannya jadi baik. Otak manusia itu punya memori. Memori itu berarti harus diisi. Ucapan yang diulang-ulang, misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diulang-ulang tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diulang-ulang. Berbolak-balik 1 hari berapa kali diulang-ulang, maka dia akan disimpan di memori kita. Maka menjadi refleks. Refleks menjadi autogenik. Begitu autogenik disebut neuro-linguistic programming. Otak kita diprogram, gerakan kita diprogram, otot kita diprogram. Ketika kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, pasti keplesetnya Allahu Akbar. Oh iya. Kalau kita jangkrik, bolak-balik jangkrik, keplesetnya jangkrik. Ya Panda, itu mestinya bisa tercegah. Itu Mas David, salah satunya itu Mas David. Jadi apa yang ada dalam otak kita, itu yang sering terprogram dalam otak kita, itu yang akan keluar. Iya. Oke, Ustadz. Tapi Ustadz masih belum menjawab juga nih Ustadz, bagaimana korelasinya bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, dalam konteks itu satu, dan yang kedua adalah bagaimana caranya bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Bagaimana kita bisa naik derajat, tapi jawabnya nanti Ustadz. Iya. Jangan kemana-mana ya, tetap di Oase Isra Mi'raj.